Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendri. Langsung saja, di dalam video ini saya akan memberikan strategi tentang mengerjakan soal structure and written expression. Yang mana dalam video ini saya akan berfokus pada bagian written expression-nya saja, atau pada yang tentang error identification atau analisis. Soal yang sering terjadi atau soal yang sering keluar dalam tuple itu biasanya pertama ada word from, yang kedua ada usage, yang ketiga ada verb, yang keempat ada parallel structure, ada parallel structure, ada pronouns, lalu ada singular, and plural noun. Lalu ada verbal, lalu ada preposition, ada artikel, lalu ada confrontative, and superlative. Dan ada word order. Di dalam video kali ini saya akan membahas 3 saja dalam written expression yang sering terjadi atau yang sering keluar dalam soal structure. Yang pertama, word form. Yang pertama tentang word form atau bentuk kata. Pada word form yang sering terjadi atau yang sering muncul pada soal TOEFL berkaitan dengan yang pertama dan kurang lebih tentang adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, noun, kata benda, dan verb, kata kerja. Langsung saja kita pada soal tentang word form. Number 1, during solar storm, the amount of radiation reaching the Earth is abnormal high. Untuk soal yang pertama, untuk pilihan yang A,
pilihan A, yaitu kata daring, ini tidak terjadi error, maka jawaban yang ini merupakan jawaban yang benar karena kata daring ini menunjukkan tentang waktu. Lalu untuk pilihan yang B juga tidak terjadi error, oleh karena itu Strums untuk pilihan yang B ini tidak terjadi error oleh karena kata Strums menjadi objek reposisi daring. Lalu untuk jawaban yang C, racing, ini merupakan jawaban yang tidak terjadi error, maka jawaban ini jawaban yang benar. Untuk pilihan D, abnormal. Untuk pilihan D ini merupakan jawaban yang kita cari. Karena abnormal terdapat error. Penggunaan kata abnormal karena adjektif pada abnormal ini tidak tepat. Jadi seharusnya kata abnormal ini menjadi abnormally. Kata abnormally kita tambahkan li supaya menjadi adverb yang menjelaskan adjektif height-nya. Untuk soal yang pertama tadi itu menjelaskan tentang word from. Lalu yang kedua itu tentang usage. Yang sering muncul seputaran usage ini itu biasanya tentang yang pertama make versus do. Yang kedua, penggunaan kata another, other, dan others. Yang ketiga, perbedaan penggunaan kata like, alike, unlike, dan as. Yang keempat, penggunaan kata so, kata such, penggunaan kata to, dan as. Yang kelima, serta penggunaan kata much, many, few, penggunaan kata few, dan kata later. Ini merupakan bentuk kata yang sering keluar pada tentang usage. Lanjut saja kita kepada soal tentang usage. Number 1. The buffalo and the bison are like except for the size.
and shape of the head and shoulders. Pada soal yang kedua ini, kita langsung membahas pada soal yang kedua ini untuk pilihan A atau pilihan A ini tidak terjadi. Untuk pilihan yang A ini tidak terjadi error karena subjeknya plural. Untuk pilihan yang B, like, ini merupakan pilihan yang kita cari karena adanya error. Penggunaan kata like ini tidak tepat. Penggunaan kata like tidak tepat. Kata like biasanya diikuti kata noun. Jika kita lihat di sini pada soal yang kedua ini tidak ada kata noun setelah like. Jadi yang kita harus gunakan adalah kata like. Like ini yang harus kita gunakan atau menggantikan kata like ini. Kata like biasanya digunakan setelah kata to be. Kata to be di sini adalah are pada pilihan yang A. Untuk pilihan yang C, except for ini tidak terjadi error karena sudah kata except ini sudah idiomatic. Untuk pilihan yang D, says, ini tidak terjadi error. Untuk yang soal yang kedua ini menjelaskan tentang usage. Lalu saya akan menjelaskan tentang verb. Soal yang sering keluar di soal TOEFL biasanya tentang subjek atau verb agreement. Yang kedua tentang tenses. Yang ketiga verb form. Ini merupakan yang sering terjadi atau yang sering keluar pada soal TOEFL structure tentang written expression. Lalu saya akan memberikan contoh soal tentang verb, yang mana soal tersebut adalah bowling, one of the most popular indoor sports, are popular all over the United States and in other countries. Di soal yang ketiga ini untuk pilihan A itu tidak terjadinya error pada off. Untuk pilihan yang B ini juga tidak terjadi error. Untuk kata most ini tidak terjadi error karena kata most digunakan dalam bentuk
superlatif. Untuk pilihan yang C, untuk pilihan yang C, R, ini merupakan jawaban yang kita cari atau pilihan yang terjadi error. Penggunaan to be pada R, ini tidak tepat. Seharusnya yang digunakan adalah bentuk kata is, karena subjek S-nya adalah bowling. Subjek S-nya bowling. Jadi kata R ini kita ganti dengan is untuk menentukan subjeknya bowling. Untuk pilihan yang D juga tidak adanya error. Pilihan yang D, others, ini tidak terjadi error karena penggunaan kata others biasanya diikuti oleh kata benda jamak. Kata benda jamak di sini adalah kata countries. Jadi untuk pilihan yang di ini tidak terjadi error. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang strategi mengerjakan structure and written expression yang berfokus pada written expression, yang mana saya hanya menjelaskan tentang tiga kata yang sering keluar, tiga hal yang sering keluar pada soal TOEFL. Yang pertama tentang what's from, yang kedua tentang usage, yang ketiga tentang verb. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para penonton dan terutama untuk saya pribadi. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian strategi, dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diberikan bantuan atau berikan masukan tentang materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.